Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham G. Nomor induk mahasiswa 25120203 dari kelas S6, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Ini memaparkan materi yang berjudul Koperasi Syariah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, masir, dan gharar. Di samping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. Baiklah, selanjutnya, fungsi dari koperasi syariah. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Kemudian yang berikutnya, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, patona, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian yang berikutnya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian yang berikutnya, sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Kemudian, untuk menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Kemudian, untuk mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif anggota. Kemudian selanjutnya, landasan koperasi syariah. Koperasi syariah yang pertama berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berasaskan kekeluargaan, berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Kemudian prinsip koperasi syariah. Kekayaan adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dan yang terakhir, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya, cara mendirikan koperasi syariah. Membentuk koperasi memang diperlukan keberanian dan kesamaan visi dan misi di dalam intern pendiri. Selain itu, mendirikan koperasi syariah memerlukan perencanaan yang cukup bagus agar tidak berhenti di tengah jalan. Adapun agar diakui keabsahannya, hendaklah koperasi syariah disahkan oleh notaris. Atau biaya pengesahan relatif tidak begitu mahal, berkisar Rp30.000.
Untuk mendirikan koperasi syariah, kita perlu memiliki modal awal. Modal awal koperasi bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini dapat bersumber dari dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari modal sendiri, modal penyertaan, dan dana amanah. Modal sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, hibah, dan donasi. Sedangkan modal penyerta didapat dari anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi, dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun dana amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga. Selanjutnya, penghimpunan dana. Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersial. Hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir ialah penyaluran dana. Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil atau mudharabah ataupun musyarakah, dan juga dengan jual beli, yaitu dengan piutang, mudharabah, piutang salam, piutang istisna, dan sejenisnya. Bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang atau hiwalah, sewa menyewa barang atau ijarah, ataupun pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang koperasi syariah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk para penonton telah meluangkan waktunya untuk menonton video dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.